Halo semuanya, perkenalkan saya Airin Aprilia Apis dengan NIM G0025126. Saya dari kelompok B7. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kasus. Yang pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk memulai latihan. Namun ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. A. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. B. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. C. Jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Jadi dinding abdomen anterolateral itu terbagi dalam beberapa lapisan. Jadi yang pertama ada kulit. Kulit melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Kedua ada lapisan fascia superficialis. Jadi fascia superficialis pada dinding abdomen merupakan lapisan jaringan ikat subkutan yang memiliki variasi struktur penting di atas dan di bawah umbilikus. Di bagian superior umbilikus, fascia ini hanya tersusun sebagai satu lapisan jaringan subkutan yang homogen, berisi jaringan lemak dan jaringan ikat longgar tanpa pemisahan yang jelas menjadi lapisan-lapisan tertentu. Struktur di bagian ini relatif konsisten ketebalannya dan tidak menunjukkan diferensiasi anatomis yang kompleks, sehingga fungsi utamanya adalah sebagai bantalan lemak, perlindungan mekanis, serta jalur bagi pembuluh darah dan saraf superficial. Namun di bagian inferior umbilikus, fascia superficialis mengalami spesialis yang jauh lebih kompleks. Pada wilayah ini, lapisan terdalam jaringan subkutan diperkuat oleh serabut dan kolagen dalam jumlah lebih banyak, sehingga fascia superficialis terbagi menjadi dua lapisan yang berbeda, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa. Jadi fascia Camper ini merupakan lapisan superficial yang paling tebal, longgar, dan kaya akan jaringan lemak. Ketebalannya dapat sangat bervariasi antar individu, bergantung pada jumlah lemak tubuh, sehingga menjadi tempat utama penyimpanan lemak subkutan di daerah abdomen bagian bawah. Fascia Scarpa merupakan lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Di inferior, lapisan ini berlanjut ke paha regiofemoralis, namun tepat di bawah ligamentum inguinale. Lapisan ini menyatu dengan fascia profundus regiofemoralis fascia lata. Pada garis tengah, lapisan ini melekat erat dengan linea alba dan simfisis pubica. Fascia scarpa berlanjut ke inferior menuju ke regioperineum sebagai lapisan membranosus jaringan subkutan perineum atau fascia perineal superficialis. Selain itu, fascia superficialis inferior umbilicus juga memiliki perbedaan antara pria dan wanita. Pada pria, fascia ini berlanjut ke daerah genital dan mengalami modifikasi menjadi fascia dartos, yaitu sebuah lapisan jaringan subkutan yang mengandung serabut-serabut otot polos di skrotum. Dartos ini memainkan peran dalam termoregulasi testis dengan mengerutkan kulit skrotum saat suhu dingin. Pada wanita, fascia superficialis bagian inferior berlanjut sebagai komponen jaringan subkutan pada labium majus pudendi, memberikan bantalan dan perlindungan pada struktur genitalia eksterna. Dengan demikian, fascia superficialis tidak hanya memiliki peran struktural pada dinding abdomen, tetapi juga berfungsi penting dalam anatomi dan fisiologi organ genital eksternal pria maupun wanita. Lalu lapisan yang ketiga ada fascia profunda. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Setiap otot polos akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di facies anterior dan posteriornya. Secara umum, lapisan-lapisan ini tidak tampak jelas kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis yang berkembang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai otot-otot apa saja yang bekerja di abdomen. Jadi, lapisan otot dan aponeurosis dinding abdomen memiliki susunan yang khas dan berperan penting dalam kekuatan serta fleksibilitas dinding perut. Pada bagian anterior terdapat linea alba, yaitu garis berserat di garis tengah yang terbentuk dari penyatuan aponeurosis tiga otot dasar, yaitu musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Struktur ini membentang dari prosesus hyphoideus hingga simfisis pubica, dan umbilikus terletak tepat pada jalur linea alba. Di bagian bawah otot-otot ini, batas inferior aponeurosis musculus obliquus externus abdominis membentuk ligamentum inguinale yang terbentang dari spina iliaca anterior superior atau sias menuju tuberculum pubicum, sekaligus membentuk dasar dari canalis inguinalis. Otot vertikal utama dinding abdomen adalah musculus rectus abdominis yang berada sepasang di sisi kanan dan kiri, dipisahkan oleh linea alba. Otot ini memiliki intersection tendinae, yaitu pita-pita fibrosa transversal yang membagi otot menjadi beberapa segmen.
Satu berada setinggi processus hiphoideus, satu setinggi umbilikus, satu lagi di antara keduanya. Struktur inilah yang membuat tampilan six pack pada individu dengan lapisan lemak subkutan minimal. Seluruh otot rectus abdominis dibungkus dalam vagina musculi recti, yaitu sarung aponeurotik yang dibentuk oleh lapisan aponeurosis dari ketiga otot datar. Selain itu, terdapat otot kecil bernama musculus pyramidalis yang bentuknya segitiga dan letaknya berada di depan musculus rectus abdominis di bagian bawah abdomen. Otot ini tidak dimiliki semua orang, hanya sekitar 20% individu tidak memiliki pyramidalis. Namun, bila ada, posisinya selalu berada di dalam vagina musculi recti. Untuk otot-otot polosnya, urutannya itu dari superficialis ke profunda adalah musculus obliquus externus, lalu musculus obliquus internus, dan musculus transversus abdominis. Ketiga otot ini memiliki arah serabut yang berbeda sehingga memperkuat dinding abdomen dari berbagai arah. Musculus obliquus memiliki serabut berarah inferomedial seperti huruf V, sedangkan musculus obliquus internus memiliki arah serabut superomedial seperti huruf A. Dan musculus transversus abdominis memiliki serabut yang berjalan horizontal. Kombinasi arah serabut ini memberikan kekuatan, stabilitas, serta memungkinkan gerakan rotasi dan fleksibilitas pada batang tubuh. Vagina musculi recti abdominis adalah selubung aponeurotik yang membungkus otot-otot vertikal dinding abdomen, terutama musculus abdominis. Pada 3/4 bagian atas otot rectus abdominis, selubung ini menutupi otot secara sempurna, baik pada sisi anterior maupun posterior. Hal ini terlihat pada diagram section above accurate line, di mana terdapat lapisan anterior dan posterior dari rectus sheath. Namun pada 1/4 bagian bawah otot, selubung tersebut hanya menutupi sisi anterior saja. Karena tidak ada lapisan posterior pada bagian ini, facies posterior otot rectus abdominis akan berkontak langsung dengan fascia transversalis. Peralihan antara bagian yang memiliki lapisan posterior dan tidak memiliki disebut linea arcuata, yang menjadi batas superior dan inferior struktur tersebut. Aponeurosis sendiri merupakan lembaran jaringan ikat membentuk datar yang berfungsi penting dalam gerakan dan postur tubuh. Struktur ini mirip dengan tendon tetapi memiliki peran penting sedikit berbeda. Aponeurosis menutupi dan menjadi tempat perlekatan serabut otot sehingga membantu menghubungkan otot dengan tulang maupun tulang rawan, sekaligus menyebarkan gaya kontraksi otot secara lebih luas. Selanjutnya ada lapisan fascia transversalis. Jadi, fascia transversalis adalah lapisan fascia tipis yang berada di bagian dalam musculus transversus abdominis, yang memisahkan otot dinding abdomen dari ruang ekstraperitoneal. Lapisan ini tebal dibandingkan fascia profunda lainnya dan penting dalam menjaga kekuatan dinding abdomen serta berperan dalam pembentukan hernia inguinalis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Jadi lapisan ini merupakan lapisan jaringan ikat longgar yang terletak di antara fascia transversalis dan peritoneum parietal. Lapisan ini mengandung lemak, pembuluh darah, dan saraf, serta menjadi tempat melekatnya struktur-struktur di rongga abdomen bagian dalam. Fascia ini juga berfungsi sebagai bantalan dan memungkinkan peritoneum bergerak bebas dari dinding abdomen. Selanjutnya ada lapisan peritoneum parietal. Jadi lapisan ini dibagi dua, yaitu peritoneum yang berisi peritoneum parietal dan peritoneum viscerale, dan cavum peritoneum yang berisi cavum peritoneum major, cavum peritoneum minor, dan foramen epiploicavis lowi. Jadi, peritoneum dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal, yaitu lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Lalu yang kedua, peritoneum viscerale, yaitu lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, baik sebagian permukaan organ yang disebut organ retroperitoneal maupun seluruh organ yang disebut organ intraperitoneal. Kedua lapisan ini membentuk suatu rongga yang disebut cavum peritonei. Di dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Cairan ini berfungsi melubrikasi permukaan peritoneum sehingga viscera bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digesti. Akibat adanya perputaran saat embrional pada dewasa, cavum peritonei tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tetapi terpisah menjadi dua ruangan yang saling berhubungan, sehingga dikenal sebagai cavum peritonei major dan cavum peritonei minor. Kedua cavum ini berhubungan melalui suatu lubang yang disebut foramen epiploicavis Winslowi. Jadi, fungsi peritoneum antara lain itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan
antar viscera abdomen, menyimpan lemak, pertahanan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung organ viscera, dan mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Selanjutnya ada dinding abdomen posterior. Dinding abdomen posterior tersusun atas beberapa lapisan yang berfungsi melindungi struktur dalam sekaligus memberikan kekuatan dan stabilitas pada punggung bawah serta rongga abdomen. Lapisan terluarnya adalah kulit, diikuti oleh fascia superficialis dorsi, yaitu lapisan jaringan lemak dan lemak superficial yang menutupi otot-otot punggung. Di bagian lebih dalam terdapat kelompok otot yang tersusun dalam 4 lapisan. Lapisan yang pertama terdiri dari musculus latissimus dorsi, otot besar yang berperan dalam pergerakan ekstremitas atas dan memberikan penutup superficial pada punggung. Lapisan kedua mencakup musculus obliquus, externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior inferior yang membantu gerak rotasi trunkus, mempertahankan postur, serta membantu pernafasan. Di bawahnya terdapat lapisan ketiga, berisi otot-otot stabilisator tulang belakang seperti musculus multifidus dan musculus interspinale, serta bagian posteriornya ada musculus obliquus internus abdominis. Lapisan ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas lumbar. Lalu lapisan keempat adalah lapisan otot dalam, diri dari musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, dan musculus transversus abdominis. Otot-otot ini berperan dalam menstabilkan tulang belakang lumbar, fleksi paha, serta menjaga tekanan intraabdomen. Setelah lapisan otot, terdapat fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lapisan lemak dan jaringan ikat longgar yang memisahkan otot dari peritoneum. Lapisan terdalam dari dinding abdomen posterior adalah peritoneoparietal. Itu lapisan serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi batas langsung menuju rongga peritoneal. Struktur ini bekerja bersama-sama untuk memberikan perlindungan, fleksibilitas, dan stabilitas pada bagian posterior rongga abdomen. Lalu selanjutnya ada organ intraperitoneal. Jadi organ intraperitoneal adalah organ-organ yang seluruh permukaannya diselubungi oleh peritoneum visceral dan tergantung oleh mesenterium, sehingga memiliki mobilitas yang tinggi di dalam rongga abdomen. Organ-organ ini bebas bergerak karena dilumasi oleh cairan serosa di cavum peritonei. Jadi organ-organ intraperitoneal ada gaster, duodenum yang pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoida, cauda pankreas, lien, dan hepar. Selanjutnya ada organ retroperitoneal. Jadi organ ini organ yang hanya dilapisi peritoneum pada satu sisi permukaan anterior dan terletak di belakang cavum peritonei. Jadi untuk menghafalkan ini kita bisa menggunakan set pakar, yaitu suprarenal glands, aorta dan inferior vena cava, duodenum, pankreas kecuali kaput atau ekor dalam dekat peritoneum, ureter kanan dan kiri, kolon yang ascending dan descending, lalu ada kidneys, ginjal, esophagus, bagian abdominal pendek sebelum masuk ke lambung, dan rektum, bagian atas dan tengah. Jadi kita akan lanjut ke kasus 2. Rama gemar menonton Tan Boy Kun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut, hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Gaster terdiri atas 4 bagian utama. Yang pertama ada fundus gastricum bagian kuba atas. Lalu yang kedua ada pars cardiaca yang di dekat pertemuan esofagus. Lalu yang ketiga ada corpus gastricum yang bagian terbesar yang memiliki lipatan rugae. Lalu yang keempat ada pars pylorica yang dibagi menjadi antrum pyloricum dan canalis pyloricus. Lalu terdapat juga gastroesophageal sphincter yang berfungsi untuk mengontrol masuknya makanan dari esofagus ke lambung. Lalu ada musculus sphincter pylori yang mengatur keluarnya sime ke duodenum. Lalu ada curvatura gastrica major yang tempat melekatnya omentum majus. Lalu ada curvatura gastrica minor yang sebagai tempat melekatnya omentum minus. Lalu ada orificium cardiacum yang terletak setinggi vertebra thoracicalis 11. Lalu ada orificium pyloricum terletak setinggi vertebra lumbalis 1. Dinding gaster memiliki susunan dari luar ke dalam sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunica serosa, peritoneum visceral gaster berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar, dan omentum majus ke arah kolon, ileum, dan diafragma.
Lalu selanjutnya ada tunica muscularis dari luar ke dalam. Itu ada stratum longitudinum pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum piloricum. Lalu ada stratum circulacum pada daerah duodenopiloricae menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter piloricus. Lalu ada stratum oblique pada daerah curvatura minor membentuk kanalis gastricus Waldeyer. Kanalis ini menghubungkan pars kardiaka dengan pilorus tanpa singgah ke rongga gester. Ini terjadi secara reflektoris pada waktu minum. Selanjutnya ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Jadi kita beralih pada omentum gester. Omentum gester merupakan lipatan peritoneum yang menghubungkan lambung dengan organ-organ di sekitarnya. Omentum ini terbagi menjadi omentum majus dan omentum minus, yang masing-masing memiliki struktur dan perlekatan berbeda. Omentum majus adalah lipatan peritoneum yang besar dan menggantung, memanjang dari curvatura gastrica major ke organ-organ sekitar. Bagian-bagiannya terdiri dari ligamentum gastrocolica menghubungkan lambung dengan kolon transversum, ligamentum gastrophrenicum menghubungkan fundus gester dengan diafragma. Lalu di ligamentum gastrolineale menghubungkan lambung dengan lien atau limpa, serta ligamentum sphenorenale menghubungkan limpa dengan ginjal kiri. Lalu lipatan besar ini berfungsi sebagai pelindung, tempat penyimpanan lemak, dan berperan dalam pertahanan imun peritoneum. Sementara itu, omentum minus adalah lipatan peritoneum yang lebih kecil yang membentang dari curvatura gastrica minor ke hepar. Omentum minus terdiri dari ligamentum hepatoduodenale yang merupakan bagian terpenting karena berisi struktur vital berupa vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus, dan plexus hepaticus. Selain itu, terdapat juga ligamentum gastrohepaticum yang menghubungkan lambung dengan hepar pada sisi curvatura minor. Omentum minus berperan penting sebagai jalur neovaskular menuju hati dan organ sekitarnya, sekaligus sebagai penyangga hubungan anatomi antar lambung, hati, dan duodenum. Selanjutnya kita ke arteri yang memvaskularisasi gaster. Itu berasal dari cabang truncus coeliacus atau foregut. Yang pertama ada arteri gastrica sinistra berasal dari truncus coeliacus. Arteri ini berjalan ke superior dan lateral sinistra untuk mencapai esofagus, lalu berjalan turun di sepanjang curvatura minor gester. Arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esofagus dan bagian kanan atas gester. Ada arteri gastrica dextra yang berasal dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan dari lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah gester. Ada arteri gastrica brevis yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale dan berjalan ke anterior di dalam ligamentum gastroplenicum untuk memvaskularisasi fundus gastricum. Selanjutnya ada arteri gastromentalis sinistra yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale yang berjalan ke depan di dalam ligamentum gastrolineale yang memvaskularisasi gester sepanjang bagian atas curvatura major. Selanjutnya ada arteri gastromentalis dextra yang berasal dari arteri gastroduodenalis, cabang dari arteri hepatica communis. Arteri ini berjalan ke lateral sinistra dan memvaskularisasi gester sepanjang bagian bawah curvatura major. Lalu yang terakhir ada arteri gastrica posterior yang berasal dari arteri lienalis, tetapi tidak selalu ditemukan. Untuk selanjutnya untuk vena gester, yang pertama ada vena gastrica dextra et sinistra. Ini dia bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu yang kedua ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra yang bermuara langsung ke vena lienalis. Lalu ada vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Selanjutnya kita ke inervasi gester. Yang pertama dia ada parasimpatis yang diinervasi oleh nervus vagus. Saraf ini memberikan impuls motorik yang meningkatkan pergerakan peristaltik, sekresi asam lambung, dan relaksasi beberapa sphincter. Pada muskul sphincter piloricus, impuls dari nervus vagus bersifat inhibisi, yaitu menyebabkan relaksasi sehingga mempermudah pengosongan lambung ke duodenum. Yang kedua ada simpatis. Inervasinya ini berasal dari truncus sympathicus, nervus splanicus majus, dan plexus coeliacus. Selanjutnya kita ke sphincter yang ada di gester. Yang pertama ada sphincter esofagus bawah yang terletak di perbatasan antara esofagus dan kardia lambung. Fungsi utamanya ini untuk mencegah reflux, itu menjaga agar isi lambung yang bersifat asam tidak naik kembali ke esofagus.
lalu membuka ketika makanan dan esofagus masuk ke lambung, lalu menutup kembali setelah bolus lewat. Selanjutnya ada sphincter pylorus, yang terletak di antara antrum pylorus, bagian distal gaster, dan duodenum. Fungsi utamanya ini untuk mengatur keluarnya simer hasil cerna lambung ke duodenum secara bertahap, lalu mencegah reflux duodenum agar isi usus, yaitu empedu dan enzim pankreas tidak kembali ke lambung. Sekarang kita masuk ke kasus nomor 3. Raka, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukurannya, beserta nama, garis, dan titik pengukurannya. Appendix vermiformis merupakan tonjolan kecil yang terletak pada bagian posteromedial cecum, sekitar 3 cm di bawah katup ileosekal. Meskipun pangkal appendix selalu berada di lokasi yang sama, arah ujungnya bervariasi sehingga posisi appendix dapat berbeda setiap individu. Posisi yang pertama itu appendix retrocekal. Ini terletak di belakang cecum mengarah ke atas, yang merupakan bentuk paling umum. Lalu yang kedua ada appendix postiilealis. Dia ini terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Lalu selanjutnya ada appendix pelvicum yang mengarah ke bawah melewati sias major dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Lalu ada appendix preilealis. Ini terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Lalu yang terakhir ada appendix subsaicalis yang terletak descendens ke caudal. Di antara semua variasi tersebut, posisi retrosekal merupakan yang paling sering dijumpai, dengan prevalensi sekitar 60-65%. Pada posisi ini, appendix terletak di belakang cecum, sehingga gejala appendicitis bisa kurang khas, dan nyeri dapat terasa lebih ke pinggang atau sisi kanan abdomen. Untuk menentukan perkiraan letak appendix secara anatomi permukaan, digunakan beberapa garis dan titik pengukuran. Jadi, penanda yang paling terkenal adalah titik McBurney, yaitu titik yang terletak pada sepertiga lateral dari garis yang ditarik antara spina iliaca anterior superior atau sias kanan menuju umbilikus. Titik ini mewakili proyeksi dari pangkal appendix pada dinding abdomen sehingga nyeri tekan maksimal di lokasi tersebut merupakan tanda klinis kuat appendicitis. Selain itu, terdapat juga titik lans yang berada pada sepertiga lateral kanan dari garis yang menghubungkan sias kanan dan kiri. Titik ini digunakan untuk memperkirakan posisi ujung appendix, terutama bila appendix berada di dalam posisi pelvic. Pada appendix retrocekal, nyeri dapat muncul di daerah lumbal kanan pada titik Jean-Louis Petit. Jadi, sekian penjelasan dari saya. Bye-bye.